Bismillahirrahmanirrahim. La yastabil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ini yang ketiga. La yastawi ora padha. Ora padha sapa alqaiduna pira-pira wong sing lungguh. Lungguh minal mukminina sing pira-pira wong sing iman. Lungguh anil jihad dan jihad. Wong mukmin sing ora terlibat jihad ghairu ulid darari kang ora krana duwe udzur. Ghairu ulid darari kang ora krana duwe udzur. Wal mujahidina lan sing jihad fi sabilillah bi amwalihim kelawan pira-pira dunyane mujahid bin anfusim lan awake mujahid. Wong mukmin sing fasik sing boten derek jihad padahal boten ibadah udzur. Iki boten sami kalian tiyang sing melakukan jihad di amwalihim. Mane jihad itu berdikifayah dari ayat ini. Jihad itu cara fikih berdikifayah. Ketika musuh itu tidak di depan kita, itu jihad berdikifayah. Cuma ketika berdikifayah itu tetap saya yang melakukan jihad. Cuma yang melakukan jihad dengan harta dan nyawa itu lebih baik ketimbang yang tidak mengambil peran jihad. Jadi kan lebih fikih pakai dari ayat ini nak jihad niku mau berdikifayah. Bukti ini kok izin minal mukminin itu hanya tidak dianggap sama dengan mujahidin bisa digunakan. Bukan langsung dihukumi kafir. Jihad berdoa itu nak terfikir ketika musuh di depan kita. Fadola nglebihno ngutamakno sapa Allah taala al-mujahidin al-mujahidin bi amwalihim anfusihim alal qaidina ing atase pira-pira wong sing lungguh utamane darajatan ing sak derajat. Wong sing jihad iku luwih dhuwur tinimbang wong sing ora melok jihad. Asal catatannya enggak menghalang-halangi, tidak wasduan tadi. Fadilatan sak derajat keutamaan listiwa ihma krana sepadane kok izin dan mujahidin niat ing dalam niat. Orang-orang yang tidak terlibat jihad itu juga niat jihad. Wajah dari mujahidin dan tambahi ya, nilai lebih orang sing jihad ilmu bahasa itu sebab bahasa. Kesamaan waktu mutadar wajah dari mujahidin utawi tambahi orang sing jihad itu ilmu bahasa itu orang bahasa. Wa kullu wa'adahu husna. Wa kullan usaben-saben ko izin dan mujahidin. Waktu lan saben-saben ko izin dalam mujahidin. Wa ada janji sapa Allah Taala janji al-husna ing swarga. Cek ko izin cek mujahidin kabeh dijanji swarga. Asal itu tadi ko izinnya itu tidak wasduan tidak menghalangi. Wa qad dalalan utamana sapa Allah Taala al-mujahidin ing boro-boro jihad. Alal qaidina ing atas sing lungguh-lungguh idara terjemahan sakniki tiyang pasti utamakno ajran ing ganjaran aziman internasional ajran ing ganjaran aziman internasional kula tak dibagi itu ulama sakniki niku terutama tak dan sakniki ulama sing sakniki ndarani jihad kita bilang ya tetap wajib. Aku ketahui bentuknya ora roh. Mungkin repot. Kalau tak cerita, nyangkut jihad. Jihad itu wajib. Kalau bolak-balik matur, Islam itu sebenarnya nganti kiamat kok karek salat tok. Liyane iku ora Islam. Kowe tenanan kemat pondok karena kode bapakmu. Terus ketemu dia ngene. Oh, jihad itu semua. Sayyid Muhammad alim-alimnya wong Mekah, ora iso jawab. Jihad itu wajib, tak ini wajib.
Nggak sing nopo kok buatan ngirim pasukan dengan Irak. Zaman itu Irak secara Amerika dan Muhammad tak menang. Ya bodoh, kalau cek Gustur, cek Yesal, tak ijat wajib. Buatan kirim pasukan tengah pun. Masalah jihad itu hanya repot. Mengenai uang kudu awal bolak-balik matur. Uang kudu wani munajat dengan pangeran takok. Hukum apa yang diwajibkan pada kamu? Ini kalau orang Islam ngempet sabar orang gelem, lele-lele ngurusin hukum. Menurut jihad misalnya sama di Indonesia ya. Kalau Ja'far Thalib kita itu bantu, orang wani ngambur. Ja'far Thalib ngambil peran dia ngambur. Pada level global orang-orang mujahidin, orang-orang apa nggak kita bantu. Orang melok ngambil peran di Irak. Bahkan saat saya Muhammad itu bingung ngadepi itu. Kita jelas-jelas pasukan Amerika di Arab Saudi koordinasi ngebom Irak. Lama bingung, fatwa ngomong jihad itu chaos negara chaos. Gak fatwa nurani ya terusik. Kalau Islam ditindas dulu kita diam. Lama kita ijat aja dia wajib bentuk ini. Mustafa gak juga tenang, kita belum bukan ngambon. Dengan merasa jihad. Semuanya mengenai. Kalau dalam konteks Indonesia kalau zaman Gusdur presiden ngambon. Dalam level global misalnya perang mengirak. Bentuknya itu selalu misteri. Begitu juga zaman sahabat. Zaman saya tak takoi. Ali dan Muawiyah berperang. Sahabat yang bela Ali yang merasa jihad. Pembela kebenaran. Ke imam yang berhak Ali. Dan kalau Muawiyah ya merasa jihad. Jadi benar layak mimpin Muawiyah Ali. Nah saat ini ngomong sekuler itu satu bentuk jihad yang diyakini orang. Begitu juga ramah tamah hatian. Kemudian nak sampean ketika ini. Misalnya kayak sampean dikatakan dia tengah ini dia tuh ragu perang. Dakwah bil mau juga tuh rata-rata. Jadi uang dulunya terlalu seneng tukaran. Mesti juga nganggap bahwa kefiahnya dia yang ramah, yang anti perang, yang perdamaian juga bagian dari itu. Kemudian tak usah nolera IAIN, nolera pikiran-pikiran modern. Cara berpikir manusia tidak harus perang. Ya, masih dia. Kalau tak cerita ini penjelasannya ada. Sampai lah murid Sayyid Muhammad tua bolak-balik matur. Kita ini ngakses ilmu gampang nggak tahu. Dan Muhammad ngadepi fakta, ngadepi Irak itu tinggi. Tinggal mubasyarah konteks Irak. Jadi kemudian kita ini harus lihat. Tapi bentuknya apa? Kita nyuruh ke Irak. Jelas bunuh diri, kita tidak mungkin mempersenjatai mereka. Tapi enggak melawan juga tidak mungkin kayak enggak peduli. Sama arah-arah sana sedih ya. Ini kalau cerita sing kita nyata. Pasukan laskar jihad sing derek teng Ambon. Iku rak dibawa teng pondok-pondok. Termasuk tuan Sudanan di sana mantune bangun. Di pasukan telu. Santri yang ngasih semangat jihad itu macam orang ditanggung jawab. Matur kiai ini. Kalau nyuwun pasukan telu. Iya, sampean ngetolo itu dia bapak nimbo. Gak bocor soalane ande apa? Jihad itu masalah yang misteri. Nah, kita si santri nyatanya ini ngambon, ya kita bertemu-temu. Yang Irak. Tidak disuruh bolak-balik matur karena di zaman modern itu serba susah. Tapi yang zaman Nabi itu kalau jihad itu kan pakai senjata, pakai pedang. Musuhnya ya karuan, peralatannya karuan. Saat itu betul saja. Sampai memaksakan jihad di Ambon. Hukum negara melarang kamu bawa senjata api. Kalau kamu melanggar, orang nanti jihad ditangkap polisi. Tapi jihad tidak bawa senjata, itu mesti mati ini. Jadi Arab Saudi juga gitu. Ulama misalnya fatwa. Semua orang kalau jihad ke Irak itu bisa bilang mau ke Irak pakai pesawat. Oleh bersenjata itu di bandara Jono infeksi. Jadi model kiri malah dibanding orang akeh kan. Jadi model kiri nak sampai numpak pesawat, numpak kapal, sampai moro Irak paling perang sebar kan. Belum mulai kita. Jadi yang berikut masalah mulanya terus ulama itu tenang-tenang. Jihad itu tidak wajib, mau berjuang bayar. Buktinya Allah Taala ngendikan orang yang tidak ngambil peran jihad ini kok ibun. Kok itu guru lidoror tidak ngambil peran padahal tidak punya udur. Itu hanya
Iya, itu hanya fadlul mujahidina di amwali manusia alal qaidina dan tetap wakullah wa ada wahul husna. Jadi yang ngambil peran jihad atau tidak itu tetap dianggap Allah Taala dijanjeni apik. Itu nunjukno nek sing ora jihad lagi ora terus neraka. Itu tadi asal tidak sampai wasabdu an sabilillah. Misalnya nak sampai wasabdu tetap ngeri ya. Ngeri ya, misalnya Ambon karena umat Islam dibantai, sampai ambil lakajet, mau perang barang ngono. Padahal bagi umat Islam Ambon benar-benar merasa butuh dibela dari saudaranya dari Jawa. Iya benar. Mungkin kono kalah tenan di sini. Nah, orang Jawa seneng tenan. Tapi sampean menyuruh juga riskan karena masalah petanya ya sudah begini. Yang lain sementing coba sebuah ansabila ketika kamu janggal dalam sebuah sebuah pilihan itu yang penting kamu tidak menghalang-halangi. Kau nak ngalang-halangi repot sama, ngongkon dia repot. Enggak karena takut dia repot hukumnya. Ya. Sama misalnya ngongkon jihad dengan Ambon, orang mempersenjatakan diri ya kalah, mempersenjatakan diri melanggar hukum negara. Orang hukum Tuhan kan lebih tinggi ketimbang hukum negara. Maksudnya fakta ini dirazia tenang dan kalau kamu berangkat mesti akhirnya gak buat senjata. Gak kontak tentang Irak, tentang Iran ya, masalah-masalah. Jadi jihad itu hampir pada level real. Mulai kalau bolak-balik matur, tapi terus ada kelompok yang identik dengan jihad. Jadi semua masalah subhat itu modern. Ono kelompok yang mendedikasikan diri dekat dengan jihad, tidak dekat dengan belajar, tidak dengan ekonomi. Tahu-tahu umat Islam itu begitu. Misalnya ada nih, Indonesia orang Singapura, kasus MNI, Muslim City Indonesia Bakar Laskar Jihad, itu identik dengan jihad itu. NU identik dengan jihad kultural. Supaya NU mulai bisa sejarah ini mau perang fisik, tapi kultural, dakwah, tahlilan itu. Pada level dunia juga gitu. Tahu-tahu yang kayak Usama, yang kayak Said Qutb, yang kayak apa di Iran itu jihad. Tapi banyak ulama juga yang anti jihad, kayak ulama Al-Azhar, ulama apa. Sehingga ulama Al-Azhar itu saat Said Qutb dihukum gantung di Mesir, hukum dari Ikhwanul Muslimin. Ulama Al-Azhar kan dia. Ulama Al-Azhar itu bagian dari negara. Negara ini baik juga. Juga ngelawan saat pemerintahan Gamal Abdul Nasir memutuskan Said Nasir dihukum gantung benaran di dalil Quran. Macam repot menyambut. Nah, mulai kalau berjalan berhubung rantuk jawabannya minimal itu di Islam itu ngambil peran. Jihad itu tidak harus peran. Kita harus ngambil peran. Kita punya kalimat wahiyal uya. Nah, masalah jihad mulai rian itu rata selesai. Bahkan zaman sahabat rata selesai. Zaman dia misalnya takoi perang beali hukum ini. Ambil alih itu begini. Itu dia karang, tapi harus perang. Alih bin Muawiyah nyatanya perang. Enggak ada yang jeneng. Tapi semua itu saya ngono. Sampaian anak ideal mempertahankan pondok itu. Bokrono dia untuk mempertahankan dinasti. Kalau orang seudon, yo nanti ini nyai masih mempertahankan dinasti. Misalnya pondok itu dibubar tenang. Wong dia nyekel rapanya tenang. Misalnya pulau Legowo, misalnya pulau saya ingin mengalami jadi kiai karena mari juga pak jelas. Misalnya pulau Legowo, ya sah, aku saya ingin misalnya nyimpen pondok anggap berkewarisan, saya sih cekal gue. Itu berkenan, murah. Nah kalau bolak-balik ngomong, juta nih wong soleh yang orang ambil berenang, tetap anak itu sudah. Jajal dia rawah. Misalnya dibutuhin pondok digeran, pondok naruhan, dia pondok sarang. Untuk dia ini orang alim ini. Misalnya kita tahu ini alim ini orang mulai. Misalnya dia ini ikhlas, itu monggo mulai. Santri lagi ngaji benar. Karena jajal dia pondok dia rakyat larang kiri. Untuk kelar orang mesti orang semua bentuk jihad itu sudah diambil oleh subjektivitas, oleh sepihak dia ini hadun nafsi. Itu mau bolak balik. Tahu-tahu kalau Ja'far Thalib MNI itu identik dengan jihad. Tahu-tahu kalau NU masih orang maklumat, kalau haram setiap keren. Soalnya tradisinya di NU mulai kiai itu boy mau ngambil perang ini enggak benar.
Ya paling pernah sekali zaman tragedi 99 BPKI, gue mau di Jawa Timur, di Kediri, gue perkara ngenteni Kiai 19 terus malas 19 PKI. Itu juga ulama Al-Azhar, ulama Al-Azhar Muhammad, itu tidak itu. Jadi masalah jihad itu masalah yang sampai kiamat itu juga ada batasnya. Jadi pertama tak usah tragedi Alim Aliyah. Banyak ngeri, aku jihad itu ngeri. Ya, jadi jihad ini saat ini sampai ada ayat orang yang tidak ngambil peran itu hanya kalah derajat sama orang yang ngambil peran. Tapi waktu lawa ada wahul husna itu tadi asal tidak sampai wasabdu an-sabilillah. Kalau wasabdu itu sudah repot. Ya, kalau wasabdu apa buatan sebudi? Kalau zaman akhir kalau bolak-balik masuk. Ini dengan logika non. Zaman sekarang itu ini wong kayak Madun kok Mustafa Wasipulah. Zaman sekarang itu semuanya tersistem. Kalau bolak-balik masuk. Kalau dulu perang itu ini Islam ini kafir. Kalau sekarang itu enggak. Hanya enggak itu gini, sudah saya berulang-ulang. Negara itu punya tentara. Negara paling Islam pun punya tentara, punya polisi. Tugas polisi tentara itu mengamankan negara. Nah, kamu atas nama tugas negara berhadapan sama segala. Atau kamu atas nama negara berhadapan sama laskar jianya ada partolet yang mau kamu. Tentara kan mesti tersinggung. Kerusuhan itu yang dijawab negara. Sehingga bagi tentara kerusuhan Ambon itu harus diambil alih negara itu. Jika siapapun yang malah dianggap kriminal. Sehingga ketika kamu memaksakan perang di Ambon, memang berhadapan itu sama tentara. Ya tentara ini faminhum, aktaruhum, muslimun dalam konteks Indonesia. Tentara perang demi stabilitas. Kamu perang demi siapa? Misalnya yang melawan tentara. Sama kayak GAM itu melawan siapa? Melawan Indonesia. Indonesia tentara ini Muslim. GAM ini enggak orang Islam ini enggak GAM. Mana Gus Wasit kemarin Gus Terus membahas masalah itu terus itu kayak itu mikir. Kalau kisahnya tak pulang termasuk orang yang mau belajar. Kalau bolak-balik cerita, Abai Bakole itu jenis ini kalau menangi gitu. Aku urip sak dunia paling tersekal kita. Zaman Kiai Makrus NU fatwa nak DITI itu buat, itu Kartosuwiryo sebagai negara Islam dihukum apa? Buat. Hingga oleh diperangi. Zaman pemerintahan Soekarno. Nah jadi NU rak pro pemerintah. Soekarno termasuk didukung NU. Kiai Makrus ngomong santri dan melok berat. Itu laskar dibuat. Warang perang nggak di tengah alas mengejar pasukan DITI. Itu tak kejar pas ram. Mau yakinan, tak tembak ibu mau yakinan, nanti tembak itu kan Gam dengan tentara itu kayak itu. Gam yang kriminal kan memang narkoba kriminal. Gam yang memang lugu-lugu keyakinannya gam begitu negara Islam tenar. Ini menurut dia tenar. Mulane jarene Iskandar ya baca wae. Walau seneng wong Medan, durine duwete wong Aceh ora pati Islam tok ning Islam semandra karo. Jadi kita ini ngadepi masalah yang sudah terkondisikan. Orang terkondisi dia Mustafa, hukum adat kita terkondisi. Misalnya mulang wong wae, ngalimno wong apik. Tapi kalau justru mulang yang bodoh dijaran dari nama di pondok kok mulang. Ini betul. Wong keapiane dibatasi, tahu-tahu juga modern kan gitu, kebaikan itu dibatasi. Kita maca hadis, maca Quran, wong sing nglamek masjid ibadah. Jadi sampeyan masjid terus wong nabi ambisi. Iku mesti satu masjid satu pondok secara hukum adat itu ono sing ngugemi iki ya ono. Gamane tahu-tahu hukum adat darane sing tang Imam Kitabek bali menawis. Padahal cara Quran hadis ora ono aturan ngono. Tapi jajal Imam ngono, begolang mangke tenan. Jadi bentuk jihad apapun itu begitu. Kira bani bilang ya ini kono bengkolan mantu bengkolan. Tahu-tahu agama itu ebani. Lah kadang wong rapati ngalim yo percaya tenan agama wae ebani. Kalau agama tetap wae pangeran. Tapi tahu-tahu ada aturan agama ngono iku. Ora usah hukum formal, hukum kultural menghendaki ngono iku. Tahu nak komunikasi berjenis itu bisa digunakan. Komunitas munawir bani munawir. Enggak kesana. Komunitas nawawi bani nawawi. Tahu-tahu itu begitu.
Lah dia ki ngoten niku, wong NU perasaane tahu-tahu nek NU gak mantep melu ampun barang. Lha ngoten. Perasaan wong NU kabeh ora ono sing ora janjian nek ngoten. Bae dekne ngaji jihad lah pokoke tahu-tahu NU. Ora ngono niku ora. Wae kiai awalane itu ora dia ini ora. Tapi wong Islam ngampun ditindas ngene. Ya tak jane tapi tetep ora. Akhirnya itu hukum kultural sekuat itu sakoh faturah. Jadi kita urip itu yang duwe kitab suci tapi yo tahu-tahu ana hukum adat ini. Mane ora ana kiai gede mulai kiai ngemen sampai bapak kula seneng itikaf ora ono. Masjid ning ndi iku diurus mudine. Pokoke diurus kiai level ketiga, ora masjid narukan masjid sarang. Nah, tapi level masjid sarang sing mesti jadi bamusa mungkin naik. Mergo kiai gede sale papat. Angger sing urus salah sitok darane ndi. Rata-rata menahan diri, Mas. Akhirnya masjid ketumban masjid. Jangan pengurusnya tenang. Masa masjid Jejran nih mau, malah dia gede nih imam Jumatan tak. Terus hariannya diambil alih ngomong. Betul dia gede mesti milih menahan diri. Aku Kristen darahnya ambisi, milih menahan diri. Ngomong iya itu kadang berhak. Tahu-tahu sih berhak nyai ini komunitas bagian dari sunat. Tapi kok macam darahnya. Padahal jelas kita cara putih ngerti. Iku pondok billahi ta'ala milkun lil amah. Tapi ra iso praktek kaya Bani Nawawi, Bani Nawawi tahu-tahu gitu. Kok wong liya rasa. Mana nih rasa tenan, sama jajal misalnya. Iya ini kok enggak ada mengedan, namun itu buka kitab ngorek nang pondok Munawir dan Bajinat. Oh ngedan. Orang sama dengan isian. Oke, dia tetap. Bodoh. Misalnya orang NU terus fatwa. Dengan ini kami atas nama wakil cabang NU Buantul menyetujui laskar jihad dalam Medan. Mergo secara kultural, tahu-tahu orang NU perasaan itu orang melok ngono itu gak itu. Nah berarti sudah kalau saya itu terbagi-bagi. Perasaan orang tentang jihad itu terbagi-bagi. Tahu-tahu perasaan NU model ngono. Begitu juga menyangkut Islam. Perasaan Islam kampus itu jihad itu syiar. Menuju TV, audiensi dan sebagainya. Perasaan Islam juga agak ngono-ngononan. Tapi semuanya itu baik. Waktu lah ada asalnya baik itu baik. Misalnya kalau bolak-balik Romanto kalau tak ajak ning kota, bolak-balik ngono. Wis sampean darani Madun Solelah, Mustafa Solelah. Karena ini Jakarta terus. Gak penting dengan Solelah Madun Mustafa. Bayangno Jakarta itu pantes sing jihad itu wong Islam sing modern. Sing wani dia masjid, dia universitas, dia kampus. Sampeyan gak dinyali kan wani jihad di Jakarta. Roh Yogyakarta wis ade nyali. Omah duwe digedi wong student. Kowe tok ora kanggo nek wong model santri kowe tok. Sampeyan duwe nyali di masjid ning BM dan UI dan di kota. Gak nyali. Nyatane nak cayayan malah nyali. Padahal mereka sekuler. Begitu juga sebaliknya Islam kota juga gak nyali, melatani tahlilan, melatani masjid majid. Ya, melatani wong walimatu tasmiyah. Sama-sama tidak punya nyali. Nyata nih kalau nanti temu di hampir santri salah. Nih kota ini Jakarta masih dapat sini karyawan, kuli bangunan, betul. Karena gak nyali, ini gak gerakan. Ini nak sing preman-preman. Taruh saja kalau Cak Nur, mungkin kita gak sepakat dengan Cak Nur karena Cak Nur modern. Tapi wani dia para Madinah Jakarta dia mesti digubeti. Ayo, pinter lah. Nak ngomong kampus malah wani berjuang. Coba aja. Ulah saya kira sing bayang Mustafa anak wani lho bayang jihad ning Yogyakarta. Santri salah kabeh. Mana Allah Taala nasir penting wong fase titik sing kotane. Mereka punya keberanian. Israel paling kuat dana nih. Nyatanya masjid teng kota ini wah, semua masjid di kota itu dia sehat, keuangannya dia sehat. Sama seperti di kampung. Keuangannya ada siap agama juga tidak. Di sini ada tahlilan jugaan. Itu waktu lawa ada waktu. Nah asal niatnya itu baik. Nah tapi ada dengki-dengkinan, pulau itu juga mesti apa? Nah nak tinggi itu juga. Islam mari ramaju. Ibadah Islam itu tak ada maju. Menurut saya itu rabar.
Biasanya ngotot tren, nak kiai mapan muni walillahi izah. Izatul Islam lewat kita. Wah, klaimnya kiai mapan izah. Nak klaimnya kiai marat ikhlas. Mau cilik lah nak tahu-tahu perasaan rajadian ngono iku. Model rajadian wong larat Islam mbek utuh Islam. Model-model iku. Jadi ayo juga mapan. Wong Islam gak dihormati pidatone. Jadi kiai melarat bisa. Wah, serah pikir lah, penting Islam, penting bersih. Kalau juga ke dunia di Israel, tahu-tahu model-modelnya kembali. Enggak ngoten. Sing Islam kota itu tidak tabu dengan bupati, gubernur dengan orang juga. Tahu-tahu kayak gitu sepakat para presiden kafe. Jadi mari wong nah lali nak berjuang itu urusan melarat itu. Dalam juga artinya apa ya? Melarat berhenti apa ora ada. Itu ke mati nabi dan marah. Dia mati nabi lupa. Lah bodoh, iya itu udah sadar nak Islam kota itu mati nabi. Dia ini terus koyok posisi berhadapan-hadapan. Itu tak elaknya deh. Itu rawat-rawat ada benar. Kita kan modelnya gitu. Ini kalau bolak-balik masuk, suudon berangkat tanpa perasaan mayoritas. Ini gue eling-eling tenan fatwa. Jadi suudon ono kali gue eling-eling gue nganti mati. Ini mau bolak-balik. Suudon itu ono loro. Ono suudon sing memang kowe ora sebate. Misale kowe duwe data nak wongku copet. Hingga kowe suudon manye di data nak wongku copet. Ono suudon mergo kowe iku sangu 2 juta nggo HP larang. Dadi kowe nak ning bis ora ora wongku maling mbok ora mbok wali abdal mbok ora kiai mbok ora guru gede akeh terus suudon wong pinggirem. Kowe nggo duit. Iya. Berarti kan suudon ora berangkat ke wong sekeliling, tapi karena nggo duit akeh gampang curi. Lah Islam Indonesia NU ki ngoten. Kita ini mayoritas. Ono wong jelas-jelas ning masjid. Jadi jamaah tabligh kok curigai. Padahal kita ngaji ketika puasa jamaah wae. Itu kita mayoritas jelas-jelas moro masjid wiridan kok gitu. Aliran. Padahal jelas-jelas wiridan ning masjid. Jangan trek. Itu karena kita mayoritas. Suatu saat juga mungkin berbalik. Nah, suudon yang berangkat mayoritas itu di Indonesia, di dunia nggak kabel. Jadi Al-Azhar itu hampir sarjananya itu melogikakan jihad kayak bom bunuh diri, kayak di Palestina itu kayak mukhal. Karena Al-Azhar itu bagian dari pemerintahan Mesir dan fatwanya cenderung pro pemerintah. Kalau Indonesia mungkin jadi sudah susah ngambil fatwa yang model jihad. Tahu-tahu terkondisikan kayak itu. Ya kayak perasaan yang Indonesia. Wah, mana ngomong itu? Ane tidak pakai jihad. Misalnya masih itu juga tidak mesti orang. Bukan perasaan ini NU itu ganda. Waduh menyangkut amar ma'ruf nahi mungkar ketika orang-orang LSM itu membina prostitusi, membina WTS. Nanti tetap orang. Padahal ini dalam amar ma'ruf mungkar ngerti ini termasuk perlu di nahi mungkar WTS. Tapi tetap gak pas ini melok gerakan yang ngono-ngono. Jadi ini tahu-tahu kita ini menyangkut jihad ini terkondisikan. Ya terkondisikan yang kayak itu. Kadang karena lembaga itu tadi kita ini ngadepin siapa? Ngadepin Irak ya. Misalnya kayak nyongkong ngadepi Amerika, mungkin pro Amerika yang pasukan yang anti Saddam itu semuanya juga muslim. Jadi gue ada yang Irak sok jihad ya orang itu, jadi pada ini orang Islam juga. Orang yang di belakang Amerika yang ikut pro-reformasi itu kan ya pasukan Sunni semua kan. Sementara ini yang pro-Amerika kan pasukan apa? Sunni yang dulu dirugikan Saddam itu aku luruh muslimun. Iya betul. Lalu gue saya itu neng Irak. Neng Irak mending ngerasa jihad nusir Amerika tetap dalam posisi wong sing anti apa? Saddam. Yaitu orang-orang Sunni. Sama saat perang Irak yang pertama juga melibatkan Mesir, Arab Saudi. Ikut melawan Saddam. Nanti saat ini kalau bolak-balik kalau ngomong agama itu diambil alih oleh lembaga. Prakteknya pun ngotot. Ya, misalnya kita Irak. Irak mesti sampai sinten. Kalau Amerika sekarang itu berhadapan-hadapan sama wong sing anti Saddam. Nah yang di sini pokoknya asal gedeng Saddam di sini Amerika. Termasuk Laskar Sunni, Syiah. Oh, yang dulu dirugikan apa? Muslimun kekuatan nanti. Sama misalnya ketika
apa ya dalam konteks kasus pokoknya susah, saat ini susah. Mulai dari Muhammad ketika ditanya santri ini, mulai berhubung jihad ini sudah kita tidak ngambil peran. Kita harus ngambil peran jihad yang sendiri. Misalnya digangi mulangin senanan solidarity, melusik perai, tukaran sedikit mutung. Jadi surat jihad perang, sabar sedikit ragu, jual. Karena kita tidak ambil peran urusan nyawa, mengarahkan sabar. Mau gitu loh, maksudnya kan usaha udu, untuk rabi amal ini, urut sabar ya rabi. Rabi. Nah, jadi memang nanti mesti jadi dia mesti tak ngempet. Ya kan jadi dia orang ngempet tu, sampai misalnya dia niat ngajak no pondok, itu ngapa sana sampai ni duit mana? Apa ngajak no madrasah setempat, masjid setempat, pengapesannya sampai mesti pengurus gak gampang sepakat. Tahu-tahu masjid jono cuma digani, gani tertentu jono cuma diga. Jadi gue biar jadi NU mau anak sabar tertunda. Ya sama nanti ngajak no pondok mesti dana ya sumbangan sudah lebih tenang nimbang pondok yang sehat. Kalau nak nimbang pondok yang mendapat tip khawatir di blojo. Iya lah. Negara yang rapati tertarik, negara nganggu kuota, siswa yang sehat. Kayak bos itu ya nganggu standar kuota per siswa dana operasional sekolah. Akhirnya kan tak berulang menyangkut koordinasi di mana? Mesti sama pengurus tamu. Pondok yang menonton pengurus tertentu. Sama kan nggak bisa koordinasi. Ajarnya nak cara angan-angan gampang. Monokromo itu pondoknya besar. Kita koordinasikan supaya ada kiai induk terus diciptakan proses apa itu nyuan kiai peredal itu. Tak mudah. Akhirnya itu tadi semua jihad itu pakai subjektivitasnya sendiri, pakai pikiran pihaknya sendiri. Mulai zaman Rasulullah, zaman Nabi Doan dan komandan yang itu bos. Jadi jihad itu dimulai rajulan, mulai Sayyidah Aisyah. Ini perasaan Sayyidah Aisyah melawan Ali itu menuntut keadilan. Ini perasaan Sayyidah Aisyah. Bahwa pembunuh Ali, pembunuh Utsman itu orang-orang di sekeliling Ini Aisyah perang yang terkenal Waqatul Jamal. Mulai pokoknya bolak-balik. Angger tukaran mesti ada subhatul hak mirip-mirip bener. Angger tukaran ini santri dia ngoten. Ditok ngerasa bela santri, ditok ngerasa bela masyarakat. Kacau endus ngoten niku riyen Aisyah ngrasane bela Utsman. Kedamu Utsman harus tegakkan, dituntut. Ani ngono gak, ora melok mateni Utsman. Jadi perangnya Aisyah mbek Ali, faktor Aisyah nyurigai nak ngomong kota Latu Utsman, pembunuh Utsman itu dipilih. Kamu sampeyan iki kok. Orang anti Gusdur dari Gusdur anti Joni. Untuk Gusdur nyatane Gusdur sing berjuang. Ini ento demi. Mulai ini nang perang itu sudah. Artinya mirip-mirip di dakwah. Di dakwah itu juga klaim kebenaran. Paham gak Romanto? Bodoh. Ini mau. Tak riwang ini begitu saja. Agar perang kita malah bener kabeh. Kabeh klaim. Tak ana pangeran bener tenan ora sing roh pangeran. Paham? Nah itu asal tidak menghalangi jalan Allah itu waqul wa'ada wa'ul husna. Wa fadolalan utamakna sapa Allah al-sayyidina indro-indro sucian alal qaidina ajaran ganjaran adiman sangat. Darujat ing nututi pro darujat ing sanging Allah. Maksudnya wong sing luwih ngambil peran aktif sak dhuwure sing pati. Darujat maknane manazil, tegese pira-pira derajat tempat. Bagian di sebagian manazil ku kok bagian iki sak dhuwure sing liyane nal karomati sanging kemuliaan. Wa maghfiratan lan pengukuran rahmatan lan rahmat. Wong sing diridani Allah Ta'ala untuk penyempurnaan antar rahmat. Wa kana lan ana sapa Allah Ta'ala wufurun dat sing akeh nyempurnane rahmat dat sing akeh. Jihad eling-eling jadi jihad niku mboten wajib perlu kifayah. Dalile jayat niki wa kullu wa atawa husna. Wong sing gak ngambil peran jihad nek sing jihad padha-padha wa kullu wa atawa husna. Ya wa kula berkali asal aja menghalangi. Kulo ngeling wonten ngene Mustofa asal aja menghalangi. Iku apapun kecewa misalnya di pondok jejuran di pondok kerabat, sampai muni pondok itu dibuka. Mungkin itu menghalangi. Terus waktu itu anda bilang kecewa di pengurus masjid itu sampai fatwa masjid itu ditutup.
Meskipun sunatullah kan mesti kecewa mbek ngurus tamu, kecewa mbek kiai pondok. Mergo kulka, mergo PDI, mergo agama. Tapi kiai ini apapun masalahnya itu proses berjalannya agama. Jadi gue mesti sadar dulu. Mungkin kiai sih buat roy jadi raja, jadi sarang, jadi naruhan, gue kecewa. Tapi proses berjalannya agama itu lewat ini. Jadi saya ini paling banter azan yang gangguan. Mau wong ikhlas bener paling banter Mustafa itu azan yang merangkak. Jadi azan UGM, yang di Indonesia Jakarta, di Indonesia Kota. Itu Islam Muhammadiyah, mungkin Islam Pasir, sebenarnya cocok. Tapi sih gue ada Islam Nikola cocok. Gimana? Lalu terus gue kecewa, murah pantas jadi kiai. Gue mau oleh pantas jadi kiai, apa terus pantas azan? Apa uang terus pantas sholat? Itu tidak disadari ngomong sing gak bener. Gue gedeng Zahid, karena Zahid itu tukang zina, tukang nyolong. Apa tukang zina, tukang nyolong terus oleh azan? Ya agamanya Allah. Apa terus haram mencintai Tuhan? Jadi orang sufi ketika orang fasik untuk gedini sebagai fasik, apa nak fasik itu rasa ketika mulanya Allah. Ini yang enggak kita sadari. Kalau Islam kota itu sekuler, cara berpikir bid'ah, wakullah bid'atin dolalah, cara perasaan Islam yang tiap bid'ah dolalah. Tapi sing azan ning masjid kota yo ndekne, sing ngurusi masjid ning kota yo ndekne. Sing koordinasi jamaah yo ndekne, meskipun dia dengan koordinasi yang salah. Misalnya kalau sampean cara masjid itu salah, bid'ah. Tapi Islam yang mana kan ngurusi ndekne ora kowe. Kowe kecewa mbek gaya kiai ini madun, tapi santri ning kono sing ngurusi madun ya apa? Nah kesadaran ini yang kurang sekali nih tradisi NU tradisi. Anu kalau belak-belak matur, badannya hati pada gelam itu orang juga. Santri ini kepengen diri, kalau keliru. Kalau betul badannya itu, betul yakin badannya itu juga. Tapi saya badan badan, itu Islam yang goroyoso sengurut jadi ini. Ini kawasan Sarojo Muniro sengurut sudah badan. Dan artinya kita tidak boleh PP rapati alim terus koyok rahasia. Islam yang tinggi butuh wong macam-macam. Islam yang merangkul itu butuh dari Mustafa, menaruhan butuh dari Kulo, ini ketonggol dari Masjid. Tapi karena kebesaran ini, tahu-tahu kita ingin niru yang besar. Paham ya? Mana Syabdul Qadir sering assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya begitu. Syabdul Qadir hebat Sultanul Aulia, tapi tak Sultanul Aulia ini tetap orang ngurus Islam di Indonesia. Tetap harus terima kasih sama Wali Songo kita. Kenyataannya yang ngurusi Wali Songo. Sama Wali Songo harus terima kasih sama saya yang generasi ini ngurusi radio ini kabundut. Iya, paham. Mana sampai temu suci ya, pulau layak jadi dia. Kamu itu gede rumah Songo. Karena bagaimanapun fakta pemegang agama ya kita ini di komunitas masing-masing, di segmen masing-masing. Paham ya? Jadi sekali tenang. Itu amanatnya Allah. Tapi kita nyongkok kan. Tapi Qadir itu Indo, Hasan Sadari itu Indo berarti. Ya memang beliau-beliau di Indo, tapi terima kasih sama kita karena mereka tidak ngambil peran. Nah, sementing wajah menghalangi. Wala tas'al bi qulubina billah lilladzina amanu, sementing tidak ada kebencian. Nah, ini kita tahu-tahu berarti gedung Muhammadiyah gedung Jamaah Tabligh gedung MMI gedung kita. Memang wawancaranya tokoh-tokoh MMI masih jadi bisa nganggap kita ganti ya. Kita juga sebaliknya berbeda itu ekstrim. Tahu-tahu kita ini dihadapkan satu tema yang kayak itu. Mana kalau ini mikir macam ini, inti tanya tak. Kalau sering munajat terus, Gusti. TV itu ada wong blogger, ada wong youtuber, ada sinetron. Mana TV itu ada acara wong youtuber, wong blogger. Tapi sing iso nasional no. Wong muni astagfirullah. Iso nasional judul tobat sampai puasa ilahi itu. Tak hebat-hebatnya mah dulu kuarin bandel dakwah sing rumu wong ketombo. Tak hebat-hebat itu sing rumu wong ngene-ngene. Nah, iki iso nasional. Nasional TV mergo acarane nyenengno koyo dangdut, koyo wong blogger. Tapi gara-gara acarane nyenengno akhirnya nasional, ketika astagfirullah ya nasional. Ketika hari ini bisa Indonesia tenan. Sekali adil dakwah itu mulai bener, malaikat ketika protes dari pengiran itu orang apa? Bukan ada angan-angan, kadang keabian numpang hal begitu. Saya ingin TV disenangi perkara begitu. Perkara hiburan. Gara-gara ada hiburannya TV menasionalkan. Bareng terus menasional saya ingin Asim Arifin Elham akhirnya menasional kita. Artinya apapun tidak cocok kita misalnya Asim Arifin Elham.
Itu tetap satu-satunya sarana nasional atau wiridan bareng ini lewat ini. Jadi Allah Ta'ala disebut menggema secara skala nasional ya nak lewat ta'asim, lewat arif ilham. Padahal panitia itu buat tawati ini blogger, sebagai kafir dan bareng acara macam-macam ya. Nah, jangan-jangan Allah Ta'ala menjadikan TV ini alasan untuk mengadab orang. Kan ngeten, syaratnya ada adab itu kalau dikandani gak nganti. Berarti sebenarnya Allah Ta'ala yang kiamat itu gak maklumi orang wong orang Islam. Mereka orang itu. Kita andu itu, dong ya? Ya dong? Ono hati. Lu nyatanya mau tengkalah di bukti. Tiap orang soleh di kampung kan bakat skala nasional. Di negara kok kacau. Berarti itu dari negara pada skala nasional wiridan-wiridan itu. Lepas dari teori TV memang itu bisnis jelas. Karena TP-nya jelas, tetap bisnis. Ya kita tahu lah cara teori TV dia jujur sinetron astagfirullah tobat itu memang niatnya bisnis. Tapi umat Islam harus syukur karena di zaman sekarang astagfirullah digemakan secara nasional. Mungkin. Iya betul. Kalau sampai taklep, gede kan mesti bener ya. Podo kecilnya mesti bener cangkem. Senengannya kecilnya, kecilannya senengannya ngono. Gede lah mesti bener. Lalu kecilnya mesti bener. Ngurusi awak merah itu, tanah sengketa mertua, mana geger. Pulang bola balik agar orang kecilnya tuan kulo. Gus ane iki gede karo sadar ya nek cilik do bener. Ya boten ngomong ya padha wae ya. Senengane NU pancen kontrol aku apa? Ada wong kiri NU. Ngerti cilik wong sopan, iki gede do ngono iki. Tapi durasi apa nek cilik terus jelas. Mungkin madun yang ada peningkat barang apa jelas itu sendiri. Gimana? Jelas kepinginnya nih. Kita seneng dibaca-baca. Itu sudah jelas. Kalau kena jenuh, kalau dia tidak kena jenuh. Lalu menurut TKI, cara berpikir kita itu TKI. Nanti kemapanan. Jangan mulai orang apa. Lalu bersewani bang. Mungkin dia bodoh politik nonton dia gitu. Dia kan sudah jelas dia tidak kena jenuh. Terus maksudnya dia jelek kena jenuh. Ini bukan orang ini betul jelas. Jelas pengirannya orang. Jadi logika di menurut hukum adat kemarin, anut hukumnya Allah Taala mesti tak, ilmu bercina di ibadah boleh ikhlas. Kami tahu-tahu anut hukum adat, anut ibadah bercurigai untuk ini jamaah tabligh, anut ibadah bercurigai untuk itu Muhammadiyah, anut wong dakwah bercurigai lah paling niat bisnis. Sudah balik main usaha tatanan itu udah. Ini sudah balik kalau kita seneng, saya ini dia gede sepolitik, mesin gede ini semua kok. Ya ini dia gede rapi nak jenuh. Dia ni tak sadar dia jelek lah saya rapi nak jenuh. Tapi tidak di santri tenanan dia urusan EDW bertuah rabar, urusan awak EDW rabar. Apa dia juga tidak punya kasus? Lebih besar malah urusan awak rabar. Dia gede kalau bayar urusan keluarga besar yang ngurusi umat. Kita urusan awak EDW rabar. Ini pondok ada jadi. Berapa kali mulai ngiling notenan ini, kalau bolak balik ketemu Eno ini logika sing ora bener marah gitu. Senengane kok ngomong, iki gede ora mesti bener. Iki cilik ora mesti bener iki dadi terus. Artinya bodoh-bodoh ora mesti bener, berarti adil. Lah nek dene pikiran ono kan gak gampang sudon kan? Iya, bodoh ora mesti bener. Berarti foto setruke. Nggih tenan, kula sering takok iki. Jadi sok tenan maksud. Jadi ketika dene kon nembak pasukan di itu terus. Misalnya seorang Islam ditugasnya guru, nggak maksud guru. Dia keputusan, NU dia keputusan nak DITI itu buat oleh diperangi. Pas diperangi orang masih yatim dia. Buat tembak masih yatim, buat tembak DITI. Bingung gimana nih umat Islam ini bingung gimana nih. Dan itu dari nak tersedan ya orang jadi Al-Bukhari banget. Kalau ditamu banyak kalau tak ingin kiai. Rata-rata pondok ini kalau madun kabeh juga Mustafa. Kabeh ujian.
Yo rata-rata kecenderungane anti wae Jibril Bukhari gak agung tak kok ora. Wis ora jenenge sepundi. Aku mau didolanan ngene-ngene. Pokoke senengane ngoten. Sopo sing bisa deh. Engko Jibril ora ngalim apa kok agama. Enggak ora roh. Ini lho kesimpulan mesti. Ya dia terang detik ya ora. Mergo kula ora mesti gedhe cerita. Mau tuh ambil dolanan agama. Sopo iki dolan Jibril mosok ikut tok. Akeh wong dolanan agama. Sebenarnya sampeyan iki dolanan agama. Ono agama iki arep berhenti. Nek berhenti Jibril Bukhari bener. Mergo misale wong iku mbok kita mbok patek mantan artis. Tapi itu gubetin kalimat sing diwaca masjid itu kan tetap dakwah masuk wong fasik lah standarnya kan. Munilah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah standar dakwah ya amar ma'ruf nahi munkar. Kowe oleh gedhe wong fasik jahat nyolong duit itu gedhe. Terus jahat ora oleh salat. Ora layak salat. Jibril Bukhari mungkin masa lalunya jelek, mungkin dia narkoba. Saya lah mungkin gedhe Jibril Bukhari. Tapi kalau dia ngelawan Jibril Bukhari ngomong amar ma'ruf nahi munkar, pidatone dhekne standar-standar ae. Umat Islam harus kembali ke jalan Quran dan hadis. Lalu cara orang sufi ngono. Elek-elek orang sufi wong saleh ku nakalan. Saiki wong wedok iku tukang zina, tukang nyolong. Apa terus oleh salat? Apa terus oleh istighfar? Jadi kau senengane ngoten niku, anggere terus padha sangat berhak ngakoni ka hati. Lho kita mungkin tetap darani wong hada fasikun, hada zanil. Tapi kan tetap dia enggak terhalangi untuk melakukan sesuatu yang jadi amruwa, jadi perintah Allah. Ya. Amalan zaman Nabi ekstrim. Nabi itu orang yang gede wong kafir. Wonge. Tapi kali dia Islam ya sudah. Karena orang kafir pun enggak dihalangi untuk masuk Islam. Sama kalau Jibril Bukhari sebagai muslim enggak boleh dihalangi dia enggak masuk Islam. Meskipun dia sendiri fasik. Paham dulu. Jadi misalnya uang sing mbok bodhi itu tetap berhak untuk rahmat Allah Taala. Termasuk rahmat adalah dia melakukan jihad, melakukan dakwah, melakukan jadi. Dan makanya apa naik fasik terus ra oleh ngambil peran agama. Itu yang enggak bisa dari kita. Ini bolak-balik kula matur Allah Taala wonten hadis sahih. Ini di luar cerita Isya. Ini kula critakno tentang Nabi Isa. Dan ketika Allah Taala teh hadis kecil tentang muslim Mangdalladzi ta'ala ala Quran Allah azhira dzunub. Siapa yang sumpah serapah bahwa saya tidak akan mengampuni orang itu. Dari ini pengiran, aku ngampuni dosa wong itu lan malah ngebur dosa. Itu cerita wong saleh ketemu wong fasik wong zina. Perasaane wong saleh wong niku ora ngarep sepuro. Iku apa ngendikan dosane wong zina tak sepuro. Wong sing saleh itu ora tak sepuro. Ketika Allah ditakoki, "Kenapa ya Allah?" Karena dia menghalangi rahmatku. Karena dia menghalangi rahmat. Itu bolak-balik kita perasaan mesti ngoten sampai nanti musuh. Allah itu pantas untuk azab. Kita lupa hukum objektif juga. Cuma untuk azab ora ikut ke wilayah pantas itu lalu. Iya kan? Apa untuk pantas azab itu ora pantas itu bener. Padahal aku yakin Allah Taala senengane wong kan Allah Taala wakeh nyepurane. Sampai nak salah kan perasaane ngono kan. Sampai bersalah. Minjem rondo ta ora nah Allah wakeh nyepurane. Ya padha wae iso wae nyepuro wong sing saiki banget. Salah ujug-ujuge kan nakalan kan. Perasaane sampean Allah mbek sampean nyepuro, nah wong liya ngajak iku gak masalahe kenakalan iku kok. Salah sing dolen. Nah sekali sampean gak nakalan kan. Wong iku layak untuk azab. Begitu juga saya. Ketika perasaan paling aku sepuro pengiran. Ya iso wae wong iku ya disepuro. Iya. Perasaan ini yang mengganggu kesalahan-kesalahan orang yang menutup diri wong liya ora iso saleh. Iki kok critane Nabi kan wong sekelompok orang saleh liwat bareng dijejeri wong dolim merasa misi. Padahal wong dolim dijejeri wong saleh ben ketularan saleh. Wong saleh menutup diri. Iki wong iki wahyu wong saleh iki dadi dolim. Mergo menutup wong liya dadi wong dolim langsung dadi saleh mergo kepengin dadi malam. Itu orang ngaji orang